Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat-sahabat yang pada malam hari ini menyimak live streaming Amung Rahman. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara live. Mudah-mudahan sahabat-sahabat semua bisa menyimak dan interaksi. Alhamdulillah pada malam hari ini sudah hadir di hadapan kita, di tengah-tengah kita, yaitu narasumber Ustadz Aceng Majid, yang alhamdulillah pada malam hari ini bisa hadir di tengah-tengah kita. Untuk sahabat-sahabat semuanya yang pada malam hari ini menyaksikan live streaming, mudah-mudahan kita semua bisa berinteraksi ya di acara ini. Insya Allah pada malam hari ini yang akan dibawa tema yaitu meluruskan atau meluruskan pemahaman negatif terhadap khilafah. Baik, untuk acara ini marilah kita sama-sama buka dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kenapa selalu membawa tema tentang khilafah? Karena memang banyak diantaranya kaum muslimin yang memahami tentang khilafah selalu negatif. Mungkin karena banyak framing-framing ya yang diterima oleh masyarakat, wabil khusus umat Islam. Pemahaman khilafah ini kurang begitu memahami ya. Maka dengan adanya acara live streaming ini, mudah-mudahan insya Allah ntar akan disampaikan oleh narasumber Ustadz Aceng Majid. Dan bagi sahabat-sahabat mungkin ada yang akan ditanyakan atau mungkin masukan-masukan, silahkan ditulis di kolom komentar. Baiklah, untuk mengawali acara ini mungkin akan diawali oleh narasumber untuk menyampaikan tema yang hari ini akan dibahas di acara live ini. Baik, silakan Ustaz untuk mengawali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Puji beserta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada malam hari ini alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di dalam kita klarifikasi ya tentang tanggapan-tanggapan miring tentang khilafah ya, wabil khusus adalah tentang khilafatul muslimin. Mudah-mudahan aktivitas kita bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kita semua yang senantiasa terus berusaha untuk tetap istiqomah di dalam melaksanakan risalah-risalahnya. Ikhwatul iman rahimakumullah, berbicara tentang khilafah pada saat ini memang bukan sesuatu hal yang
asing lagi, ya, bukan sesuatu hal yang tabu lagi, bahwa hari ini khilafah sudah menjadi perbincangan warung kopi, ya. Artinya di mana saja hari ini orang sudah bebas, ya, membahas tentang khilafah. Akan tetapi masih banyak hari ini, ya, fenomena yang terjadi hari ini, masih banyak orang yang terjebak dengan definisi khilafah. Sehingga apa? Ketika diajak bersatu di dalam sistem kehilafahan Islam, hari ini mereka masih terus berselisih, ya, berselisih di dalam definisi khilafah. Khilafah yang seperti apa yang kita harus bersatu? Padahal pada hakikatnya yang hari ini harus kita segerakan adalah persatuannya, ya. Kita bersatu dulu, pilih pemimpinnya, baru kita nanti membahas yang lain-lain. Karena yang urgennya seperti itu. Karena apa? Perintahnya kita ini berjamaah, ya. Jadi perintah Allah itu berjamaah, dilarang berpecah belah. Itu saja yang pertama. Nah, gitu. Sedangkan berjamaah ini, kata Sayyidina Umar, bahwa la jama'ata illa bil imarah. Tidak ada jamaah kecuali adanya pemimpin, gitu. Jadi pemimpin ini wajib ada, gitu. Dalam keadaan apapun, pemimpin ini wajib ada, gitu. Jadi ini yang masih hari ini dipertentangkan oleh kaum muslimin sendiri, gitu. Sehingga apa? Saat ini ketika diajak bersatu, itu masih sulit. Bahkan dengan alasan, ya kita hubung ukhuwah aja dulu, katanya kan, ya perkuat ukhuwah dulu baru kita nanti bersatu. Nah, justru kalau kita merujuk kepada ayatnya, itu berjamaah dulu baru ukhuwah, ya, bukan ukhuwah dulu baru jamaah. Tidak bisa. Karena apa? Karena ukhuwah itu adanya di dalam jamaah, begitu. Maka dalam ayatnya wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, maka kata Allah, berpeganglah kalian kepada tali Allah, jangan berpecah belah. Ya, wadhkuru nikmatallahi alaikum id kuntum a'da'a fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi nikmatihi ikhwana. Asbabun nuzul ayat ini adalah dulu ketika ada di Madinah itu namanya kaum Aus dan Khazraj, ya. Aus dan Khazraj ini selama hidup mereka itu, ya, sebelum mengenal Islam mereka bermusuh-musuhan, ya. Mereka bermusuh-musuhan. Setelah mereka masuk Islam, ya, dipimpin oleh seorang pemimpin namanya Muhammad pada waktu itu sebagai nabi, maka dipersaudarakanlah mereka. Maka kata Allah, fa'asbahtum binikmatihi ikhwana. Nah, setelah berjamaah mereka dalam satu kepemimpinan, baru ada ukhuwah. Nah, seperti itu. Jadi hari ini masih banyak, ya, perselisihan. Karena apa? Karena kita hari ini masih memperselisihkan sesuatu yang sebetulnya tidak menjadikan urgent, tetapi kita melupakan yang urgent. Apa yang urgentnya? Yang urgentnya hari ini bagaimana umat bersatu, ya. Yang namanya bersatu itu harus ada pemimpin. Jadi tidak bisa dikatakan bersatu kalau pemimpinnya masing-masing, gitu. Yang di sini ayo kita bersatu, ini ayo kita bersatu, ayo kita bersatu. Nah, masing-masing ini dengan pemimpinnya masing-masing. Oh, sudahlah, kita dengan persatuan kita masing-masing, yang penting ukhuwah kita baik. Itu tidak bisa. Karena walau bagaimanapun yang namanya kita masing-masing itu tidak bersatu, itu berpecah belah. Yang namanya berpecah belah itu tidak akan pernah ada ukhuwah. Yang ada nanti ketika misalnya bertentangan dengan yang satu, nah yang satu ini akan memihak kepada yang mana, itu akan seperti itu terus. Nah, itu maka ikhwan fillah rahimakumullah, mari kita kembali, ya. Mari kita kembali memahami bahwa yang diwajibkan oleh Allah itu adalah bersatu, ya. Yang diwajibkan oleh Allah itu adalah bersatu. Nah, setelah bersatu baru di dalam persatuan itu ada kewajiban-kewajiban yang harus kita kerjakan. Nah, itu pun adalah sesuai kemampuan. Nah, maka hari ini kita bagaimana coba meluruskan, ya, tentang persepsi khilafah di luar sana. Bahkan hari ini masih banyak juga, ya, orang yang malah takut dengan khilafah. Itu katanya khalifah yang 4 juga matinya dibunuh. Terus masalah kalau dibunuh, ya.
justru sebuah kebanggaan seorang muslim manakala dia mati syahid. Bahkan Khalid bin Walid itu setiap mau berangkat perang berdoa, ya Allah mudah-mudahan saya syahid hari ini, walaupun Allah takdirkan dia mati di atas ranjangnya. Gitu. Semua sahabat itu berdoa supaya dia mati dibunuh oleh orang kafir. Gitu. Itu katanya yang bunuhnya itu ahli agama juga, katanya ahli agama yang munafik. Ya, Abu Ibnu Muljam itu orang Syiah, bukan orang yang beriman. Hati-hati. Ya, justru berbahaya orang munafik itu. Jadi tidak mungkin orang yang beriman membunuh orang beriman. Itu orang kafir, ya, yang menyelundup kepada orang-orang yang beriman. Nah, seperti itu sebagaimana dulu runtuhnya Turki Utsmani adalah karena apa? Karena adanya orang penyusup, ya, Mustafa Kemal itu. Dia adalah panglima perangnya di Turki Utsmani. Padahal dia itu penyusup yang disusupkan oleh siapa? Oleh Yahudi. Nah, inilah ya. Jadi kita ini jangan dengan sejarah-sejarah yang keliru, ya, dengan sejarah-sejarah yang keliru ini sehingga apa, kita keliru memahami tentang khilafah. Padahal khilafah inilah kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi karena banyak orang-orang yang menyampaikan, oh kalau khilafah begini, akhirnya apa? Justru banyak orang-orang yang mengaku dirinya muslim, justru mereka orang yang pertama menolak khilafah. Karena sepanjang kita ya perjalanan dalam khilafatul muslimin ini, kita ini dakwah jarang sama orang non muslim itu, ya, jarang sama orang non muslim karena kita juga bingung mau masuknya lewat mana gitu kan. Nah, kita dakwah ini kepada sesama muslim karena tadi sesama muslim inilah kita saudara, maka kita mengajak kepada sesama saudara ini supaya apa? Supaya kita sama-sama selamat. Tetapi ternyata ya penentangan itu justru kebanyakan dari orang-orang yang muslim. Bahkan ini sudah bukan rahasia umum lagi, ya. Bahkan ada orang-orang yang terang-terangan menolak tentang khilafah, ya. Nah, ini mungkin mudah-mudahan ini bisa menjadikan renungan bersama bagi kita, ya. Bagaimana kita ini melaksanakan perintah Allah, ya. Melaksanakan perintah Allah di dalam surat Ali Imran 103 dan juga surat Asy-Syura ayat 13, ya, dalam rangka apa? Dalam rangka ibadah, ya. Maka ibadah ini kita ya senantiasa terus ya mengikuti contoh-contoh yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baik, mungkin sementara ya itu yang disampaikan sebagai pembuka ya dalam acara ini, karena sudah beberapa hari kita libur ya. Mungkin beberapa ikhwan-ikhwan juga mungkin bertanya-tanya kemana wae ya gitu ya. Nah, insya Allah mudah-mudahan kedepannya kita istiqomah bisa setiap hari ya. Baik, mungkin itu yang Anda sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran jazakallah ada Ustadz Aceh Majid yang sudah memberikan pemaparannya tentang kaitan meluruskan tentang pemahaman khilafah. Yang memang ya untuk khilafah ini kalau secara kita studi banding dengan dahulu sangat langka ya dengar ada ustadz bilang khilafah atau mungkin kaum muslimin. Namun akhir-akhir ini kata khilafah itu sebagaimana tadi kata Ustadz ya, saya sudah tidak asing lagi ya. Cuman yang jadi masalahnya, yang jadi mirisnya itu menyikapi atau memahami yang khilafah itu banyak salah gitu ya. Jadi salah memaknai, salah memahami. Jadi yang keterimanya itu bukan sesuatu yang positif ya Ustadz ya, justru yang negatif. Seakan-akan khilafah itu bukan bagian daripada syariat Islam gitu. Bahkan ironisnya justru orang-orang Islam sendiri ya tidak suka gitu. Bahkan ada segolongan yang mengecam, menolak khilafah, padahal mereka juga ya sama Al-Qur'annya.
nabinya sama gitu ya, Allahnya apalagi sama. Namun ketika ada pemahaman tentang khilafah, disinilah maka dengan adanya acara ini mudah-mudahan ini memberikan pencerahan gitu ya, supaya apa ya, kaum muslimin itu jangan sampai salah gitu memahami makna tentang khilafah, supaya memahami bahwa justru sama ya hukumnya seperti syariat-syariat yang lain itu tadi ya, seperti sholat ya, syariat zakat, syariat saum, semuanya ya jangan sampai dibeda-bedakan kan begitu. Nah makanya kadang-kadang ketika kita lihat ya banyak yang muncul apa ya, kayak cemoohan apa ya, seakan-akan kita itu menyampaikan sesuatu yang dibenci gitu ya, yang apa ya, jahat, kayak orang jahat gitu. Padahal masya Allah ya, kalau mudah-mudahan ini sebenarnya sih apa ya, jadi asing gitu ya, itu jadi asing gitu. Makanya dengan acara ini mungkin bagi sahabat-sahabat yang ingin bertanya atau mungkin ingin menyampaikan sesuatu, boleh ditulis di kolom komentar.